Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel podcast horor. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan melanjutkan kembali cerita pendakian di Gunung Andong part yang terakhir. Aku saranin kalian dengerin dulu part yang sebelumnya agar nyambung dengan cerita kali ini. Seperti biasa, sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah lebih baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Saya tiba sampai rumah pukul 7 pagi. Aku langsung bergegas untuk mandi dan langsung berangkat untuk kerja. Kondisi terburu-buru banget waktu itu, sampai pabrik jam setengah 8-an. Terus aku menjalankan rutinitas kerja seperti biasa. Di sela kerja, aku ngobrol sama teman kerjaku alias partner. Soalnya satu mesin ada 2 orang, aku dan dia. Bro, aku tak istirahat tidur bentar aja ya. Soalnya kemarin habis naik gunung ini, baru aja pulang. Aku biasa seperti itu dengan temanku. Saling bergantian jaga mesin di saat badan lagi tidak enak. Baru sebentar aku memejamkan mata, tiba-tiba ada sosok besar hitam menggertakku. Dan aku terkaget setengah sadar, dan saat terbangun aku tiba-tiba sudah pindah dari tempat asalku dan berguling di jalan pabrik. Kata teman-temanku yang melihat aku waktu itu, aku lari kenceng dan ekspresi ketakutan. Dan ternyata aku baru sadar bahwa si Mbak Sari masih ngintilin aku. Di situ aku merasa kalau aku diajak terbang sama cewek dan terlihat samar memakai baju putih. Dan aku juga baru paham kalau di pabrikku itu ada budo ijo yang telah lama menghuni di dekat mesinku kerja. Itu aku dikasih tahu temen, dan aku berpikir energi gaib di situ saling bertarung. Aku merasakannya. Dan Mbak Sari yang ikut aku merasa ketakutan dan membawa aku terbang. Namun dalam dunia nyata aku berlari kencang, karena sebelumnya Sifat juga kesurupan di pabrik dan dia juga lari kencang, dan saat tersadar dia merasa diajak terbang oleh hal-hal gaib yang merasuki dirinya. Waktu itu Sifat nggak masuk kerja karena kondisinya memang belum pulih benar. Karena kerasukan di Andong kemarin dari jam 2 siang sampai jam 12 malam. Dan setannya keluar masuk. Nah, habis aku jatuh di jalan tadi dan tersadar tiba-tiba menangis kenceng banget. Jujur aku pria yang susah menangis dan gak terlalu cengeng. Tapi kenapa waktu itu aku bisa nangis sekencang itu? Aku ngerasa yang ngikutin aku itu ketakutan, dan saking takutnya dia menyalurkan lewat aku sehingga aku menangis tanpa sebab waktu itu. Dan hari itu aku minta izin ke atasan untuk tidak lembur agar kondisiku kembali pulih. Dan pada malam harinya aku mencoba main ke kosnya Sifat karena pengen jenguk dia, karena kosnya gak jauh dari rumahku. Sampai di kamar dia kaget dan takut melihatku. Gak tahu kenapa, dia bilang begini, "Win, ada yang ngikutin kamu dari Andong kemarin. Aku takut dia ngerasukinku lagi." Di situ suasana tegang sekali, dan aku agak takut karena kondisi kami berdua aja gak ada yang pintar mengobati. Kegelisahan Sifat pun terjadi. Tiba-tiba dia diam dan wajah sangat pucat pas aku tanya. Suara dia berubah menjadi wanita dan tingkah lakunya juga. Di situ aku cemas, takut, kaget, pokoknya campur aduk. Namun aku gak mungkin ninggalin Sifat dalam kondisi seperti itu sendirian. Aku mencoba memberanikan diri dan bertanya seperti waktu di Andong. Dan inilah obrolanku waktu itu dengan dia. "Ini Sari ya?" tanyaku. "Iya," jawabnya. "Kenapa kamu ikut aku dan kamu kembali merasuki temanku?" "Karena aku ingin minta tolong ke kamu.
Karena aku tahu dalam dirimu bahwa alam bawah sadarmu berkata ingin membantuku. Kamu mau minta bantuan ke aku apa, Sar? Aku hanya manusia biasa, sedangkan kita sudah berada di alam yang berbeda. Aku ingin kamu mencarikan kakiku. Apa? Aku hanya manusia biasa, gak tahu keberadaan kakimu. Waktu kamu dibunuh aja, aku gak tahu apa-apa. Aku yang bisa bantu mendoakanmu agar kamu bisa kembali pada Allah. Kamu muslim kan? Kamu janganlah memikirkan duniamu, karena kita sudah berada di alam yang berbeda. Kalau kamu masih memikirkan duniamu dengan terus mencari kakimu, kamu akan terus gentayangan. Aku ingin kamu kembali kepada Allah. Karena kondisi kamu seperti apa, Allah lah yang akan menerima kamu. Seburuk apapun itu, manusia bisa apa? Setelah aku ngomong seperti itu tadi, tiba-tiba dia menangis kenceng dan teriak, lalu temanku tersadar. Dalam hatiku, alhamdulillah, akhirnya dia bisa pergi dengan aku ngomong seperti itu tadi, dan sedikit aku baca doa sebisaku untuk arwahnya. Saat itu aku hanya berdua. Coba bayangkan, siapa yang gak merinding coba? Dari situ, aku mendapatkan pengalaman yang berharga. Dimanapun kita berada, sudah sepatutnya kita saling menghormati dan tidak mengganggu satu sama lain. Jaga perkataan, jaga perbuatan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.